Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 6? Ketemu kembali dengan bahasan kita bersama-sama yaitu tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar kita. Selalu mengingatkan meskipun belajar di rumah tetap semangat, tetap belajar. Selalu diperhatikan 3M, yaitu selalu mencuci tangan ketika kalian sudah melakukan apapun. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker. Kemudian yang ketiga, selalu jaga jarak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita lanjutkan pada tema bahasan, tema 5, pembelajaran 1 untuk subtema 2. Adapun kompetensi dasarnya adalah bahasa Indonesia masih mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank, kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Kemudian IPS menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Untuk IPA, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini kita akan membahas bersama-sama tematik Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Mari kita lanjutkan. Subtema 2, usaha di sekitarku. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Mari kita amati. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Coba kamu amati dari 3 gambar ini. Yang pertama adalah gambar usaha fotokopi. Yang kedua adalah gambar pangkas rambut. Dan yang ketiga adalah bengkel motor. Baik. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan kalau belajar di rumah, tentunya kalian akan selalu bekerja sama bersama orang tua atau bisa bersama kakak atau siapapun yang ada di rumah kalian yang bisa mendampingi pembelajaran kalian. Baik, dari diskusi ini kita akan membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar yang kita amati tadi. Yang pertama, apa saja keuntungan yang didapat dari usaha fotokopi? Kemudian bagaimana supaya pelanggan fotokopi supaya terus berlangganan? Berapa keuntungan bersih dalam 1 bulan? Berapa biaya pangkas rambut per orang? Berapa orang dalam sehari melayani jasa pangkas rambut? Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk usaha pangkas rambut? Apa saja alat-alat yang dibutuhkan ketika mau buka usaha bengkel? Mengapa usaha bengkel memerlukan skill keterampilan khusus dalam bidang otomotif berbagai kendaraan? Berapa biaya perbaikan motor servis dan mengganti oli? Baik, beberapa pertanyaan ini kalian bisa di rumah membuat pertanyaan lain sebagai bahan referensi untuk pembelajaran ini. Silakan kalian buat pertanyaan lain berkaitan dengan usaha fotokopi, usaha pangkas rambut, dan juga usaha bengkel motor. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan dari hasil diskusimu. Baik, nah hasil diskusinya adalah ketika akan memulai, jangan pernah patah semangat, harus sabar, ulet, kerja keras. Usaha apapun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, usaha apapun maka akan menjadi sukses dan berhasil. Dengan kesungguhan dan kerja keras, maka mau usaha fotokopi, pangkas rambut, usaha bengkel, ternyata bisa menunjang perekonomian keluarga. Nah, contoh buktinya dengan usaha tersebut banyak pemilik usaha fotokopi, pemilik usaha pangkas rambut, pemilik usaha bengkel, mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya dari usaha tersebut sampai ke perguruan tinggi. Baik, selanjutnya
Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Ini sebagai bahan referensinya adalah usaha yang ada di lingkungan rumahku, diantaranya ada warung sembako, warung buah-buahan, warung sayur, warung bakso, warung nasi, kios pulsa, warung jus buah, dan pom bensin mini. Mungkin di sekeliling rumahmu masih banyak usaha-usaha yang lain yang bisa kamu tuliskan dalam buku catatan kamu. Kita lanjutkan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, ketika tadi kita sudah menyebutkan berbagai usaha yang ada di lingkungan sekitar kita, nah manfaatnya adalah, manfaat bagi saya dari usaha-usaha tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan keluarga, harga pun bersaing, tidak terlalu mahal, dan tidak harus pergi jauh. Dengan begitu, saya dan keluarga terpenuhi segala kebutuhan oleh wirausahawan yang ada di lingkunganku, dan bagi para usahawan, mereka juga layanan jasanya dipakai oleh masyarakat sekitar dan memberikan keuntungan secara finansial yang dapat memajukan ekonomi keluarga para usahawan. Kemudian, manfaat usaha-usaha yang dilakukan masyarakat di sekitar. Manfaatnya yaitu saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya, dan perekonomian masyarakat terus bertahan dan berkembang. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel semuanya. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Nah, sumber daya yang dipakai adalah sumber daya energi listrik. Kemudian jangan lupa sumber daya manusia juga ya. Dan cahaya, adapun alat-alat yang digunakan dalam usaha tersebut. Usaha fotokopi peralatannya yaitu ada mesin fotokopi, ada kertas, ada gunting pemotong kertas. Nah, mesin fotokopi yaitu sebagai alat produksi utama, sedangkan kertas sebagai bahan produksi. Pemotong kertas sebagai penunjang dalam pelayanan dalam kegiatan fotokopi. Dan sumber daya manusianya adalah sebagai operator yang menggunakan mesin fotokopi. Kemudian usaha pangkas rambut peralatannya ada gunting, mesin cukur atau gurinda, alat pisau cukur. Nah, mesin cukur dan gunting yaitu alat untuk memotong rambut, sisir membantu merapihkan, pisau cukur sebagai pengerik rambut bagian-bagian yang tidak terjangkau sama mesin cukur. Nah, sumber dayanya manusia yaitu sebagai pengoperasi alat-alat mesin cukur itu sendiri. Kemudian usaha bengkel motor peralatannya adalah peralatan atau perlengkapan obeng dengan berbagai seri atau nomor, jungkit, tabung gas untuk mengisi angin, kemudian palu, tatah kecil, gunting, spare part. Nah, alat-alat tersebut merupakan alat bahan yang digunakan dalam bengkel. Selanjutnya, nah, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Kemudian selanjutnya, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Bagaimana? Nah, referensi yang ada di sini bisa kalian tambahkan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar kalian. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil
contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Kalian bisa membedakan apa itu mengimpor, mana itu mengekspor. Selanjutnya, baca teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah kosongan adalah dua contoh wirausaha. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Selanjutnya, silakan kalian baca dan simak teks berikut ini. Selanjutnya, kasongan bantu ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Tahun 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, di tahun 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan merambah ke Australia dan sebagian Asia. Ada beberapa pertanyaan di sini, mari kita bahas. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Iya, diantaranya jawabannya hasil perkebunan. Indonesia mengekspor karet, kelapa sawit, tembakau, kopi, teh, kakao, dan tebu. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Komoditas yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia yaitu perangkat elektronik, minyak dan gas, obat-obatan, alat-alat kedokteran, garam dan gula, kemudian bawang putih. Selanjutnya, carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas, laporkan informasi. Jawaban di atas merupakan referensi untuk pembelajaran kalian. Kalau ada referensi yang lain untuk kegiatan ekspor Indonesia ke negara-negara lain, cakupannya negara ASEAN yang masih belum tercantum, silakan kalian lengkapi. Kemudian, apa saja kegiatan impor dari luar negeri ke Indonesia dalam cakupan negara-negara ASEAN, apa saja yang masih belum tercantum dalam referensi ini, silakan kalian boleh tambahkan di dalam buku catatan. Selanjutnya, sekarang perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Coba kalian amati gambar apa saja. Ada gambar pensil, kemudian ada gambar penitik, kemudian ada penghapus, ada gambar paku, ada klip, kemudian sisir. Selanjutnya amati lagi gambar apa saja di sini. Ada gunting,
kemudian ada batu, kemudian ada kayu, daun, kemudian karet gelang, dan kaca. Nah, kalian amati apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet. Selanjutnya, di sini kita sama bahas. Coba prediksinya seperti apa? Pensil, prediksinya ketika didekatkan kepada magnet, apakah akan ditarik atau tidak ditarik? Baik, prediksinya pensil tidak ditarik oleh magnet. Kemudian penitik ternyata ditarik oleh magnet. Penghapus tidak ditarik. Paku ditarik oleh magnet. Klip logam ditarik oleh magnet. Sisir tidak ditarik. Gunting ditarik oleh magnet. Batu tidak ditarik oleh magnet. Kemudian kayu tidak ditarik oleh magnet. Daun, karet gelang, kaca tidak ditarik oleh magnet. Nah, untuk membuktikan prediksimu dengan melakukan percobaan, silakan kalian cari barang-barang ini di rumah, tidak sulit, itu mudah. Silakan kalian praktekkan benda-benda tersebut terhadap magnet. Apakah prediksi-prediksi yang kita bahas hari ini sesuai atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi benda magnet dan non-magnetis. Di sini ada alat bahannya terdiri dari yang tadi digambar sebelumnya. Ada pensil, penitik, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan yang kalian lakukan di rumah, yang kalian lakukan di rumah adalah: 1. Ambil magnet. Kemudian kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi, kemudian catat hasil pengamatan pada tabel yang sudah kalian tulis di buku tulis. Nah, setiap kejadian, setiap benda satu persatu kalian catat. Perhatikan, ditarik atau tidak ditarik. Selanjutnya, percobaan benda magnet dan non-magnetik. Tujuan percobaan yaitu untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Kemudian yang tadi disampaikan jangan lupa untuk dituliskan hasil percobaannya. Selanjutnya, di sini yang tadi diprediksikan percobaan benda magnet dan non-magnetik ada 12 benda: pensil, karet gelang, penjepit kertas, gunting, kayu, kertas, kemudian penitik, paku, sisir, batu, daun, dan kaca. Nah, langkah-langkahnya ikuti seperti yang tadi disampaikan. Ya, mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti sesuai dengan petunjuk percobaan tadi. Nah, hasil percobaannya, benda yang bisa ditarik dan termasuk kepada magnetik diantaranya penjepit kertas, gunting, penitik, dan paku. Benda yang tidak bisa ditarik yang disebut benda non-magnetik diantaranya pensil, karet gelang, kayu, kertas, sisir, batu, dan kaca. Proses yang kita lakukan ditulis. Nah, hasil percobaannya adalah pensil ketika didekatkan ke magnet tidak ditarik. Kemudian peniti ketika didekatkan ke magnet hasilnya ditarik. Karet gelang didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik. Karet gelang didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik. Paku didekatkan ke magnet, hasilnya ditarik. Penjepit kertas didekatkan ke magnet, hasilnya ditarik. Sisir didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik. Gunting didekatkan ke magnet, hasilnya ditarik. Batu didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik.
Daun didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik. Kertas didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik. Dan kaca didekatkan ke magnet, hasilnya tidak ditarik. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis, kesimpulannya adalah benda yang bisa ditarik dan termasuk benda magnetik diantaranya ada penjepit kertas, ada gunting, penitih, dan paku. Nah, kesimpulan dari percobaan ini, benda yang tidak bisa ditarik yang disebut dengan non-magnetik diantaranya pensil, karet gelang, kayu, kertas, sisir, batu, daun, dan kaca. Dari hasil percobaan ini, maka kita simpulkan kembali bahwa ada benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik yaitu benda yang bisa menempel ke magnet. Non-magnetik adalah benda yang tidak bisa menempel ke magnet. Alasannya, kenapa benda magnetik bisa nempel pada magnet? Alasannya karena benda-benda tersebut mengandung logam. Maka bisa disebut benda magnetik yaitu benda yang terbuat dari logam. Dan di mana benda yang terbuat dari logam seluruhnya akan bisa ditarik oleh magnet. Dan sebaliknya, benda non-magnetis tidak akan ditarik sama magnet karena bukan terbuat dari logam. Bagaimana percobaannya mengenai benda magnetik dan benda non-magnetik? Kalian sudah bisa membedakan mana magnetik, mana non-magnetik. Selanjutnya, materi berikutnya. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat, dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Nah, apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Mari kita sama-sama bahas pada video pembelajaran kali ini. Ya, berikut yang harus diperhatikan dalam membuat daftar riwayat hidup yaitu: pertama, siapkan kertas yang bersih, tidak kotor atau sobek. Boleh kertas bergaris, atau kalau misalnya kalian tulisannya rapi dan bagus dan bisa menulis di kertas HPS, boleh kalian menulis di kertas HPS, tapi lebih bagus di kertas bergaris atau disebut dengan kertas folio. Kemudian yang kedua, tuliskan daftar riwayat hidup dengan tulis tangan sendiri. Kemudian menggunakan bolpen, pulpennya boleh hitam atau biru. Dan jangan sampai ada coretan yang salah pada kertas tersebut. Tulisannya harus rapi dan bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, isi daftar riwayat hidup secara berurutan, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, riwayat pendidikan mulai dari TK sampai dengan sekolah tertinggi. Ya, kalau misalnya sekolah tertingginya perguruan tinggi S1, maka riwayat pendidikan dicantumkan TK-nya, SD, SMP, SMA, dan nama perguruan tingginya dicantumkan. Kemudian nomor 4, jujur dalam mengisi informasi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian selanjutnya nomor 5, jika mempunyai pendidikan informal boleh dimasukkan. Kemudian pengalaman bekerja. Kemudian selanjutnya menyiapkan pas foto jika nanti diminta dan ditempel di daftar riwayat hidup biasanya di bagian kanan atasnya. Dan terakhir,
menyertakan tanda tangan di bawah sebelah kanan daftar riwayat hidup, dan tak lupa mencantumkan nama jelas kita. Selanjutnya, tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup, di antaranya ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, hobi. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan daftar riwayat hidup. Selanjutnya, baca teks berikut dalam hati. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kemudian, kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, perlu diingat, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Baik, bagaimana materi hari ini bahasannya? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita akan berlanjut di materi berikutnya. Makanya kalian selalu simak video pembelajaran ini. Sampai bertemu di pembelajaran 2. Masih tema 2 wirausaha, subtema 2 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.